Sampurasun. Kali ini kita sedang melaksanakan giat workshop cukil ya, yang diadakan atau diselenggarakan oleh Kang Dani. Nah, Kang Dani ini merupakan seniman yang dari dulu memang di Pamong gitu, besar di Pamong. Selain keahliannya di bidang seni musik, ternyata di bidang seni rupa juga menguasai beberapa. Nah, sekarang kita lagi proses apa ini namanya? Kita mulai memproses cetak ke media poster. Jadi prosesnya paling habis ini kita ngerol cat, terus meratakannya ke media masternya. Tapi ada nanti juga nyukil, contoh nyukil bisa dicontohkan. Untuk nyukil paling bisa dengan Iya, contohkan. Kalau yang masih awam repot aja, pakai kecotol. nanti kita proses. Nah, ini kita lagi proses. Nah, ini hasilnya nanti seperti yang di sana. Hasilnya bisa dia sistemnya berbeda dengan sablon menggunakan apa sistemnya. Dia sistemnya seperti stempel. Nah, ini produk-produknya hasilnya di baju juga bisa di poster. Memanfaatkan ini juga kaosnya juga jahit sendiri dia, limbah dari pabrik garmen. Nah, dan kita bikin ini tas Karungnya goni. tas karung goni. Supaya naik nggak? Kreatif memang harus dikembangkan, apalagi kan Kang Dani ini masih muda umurnya, tapi kreativitasnya sangat luar biasa. Kita mau coba angkat terus, kita juga mau salurkan workshop ke setiap acara-acara di kampus atau di manapun Warnanya warna terkait apa? dengan kesenian. Angsinya pakai apa? Warna. Pada ketika cemani Itu mandi di kaos aman. sama Dicuci-cuci nggak hilang. sangat aman kalau kaos. Ini Ya kan menyerap ini Nyerap. ke Jadi nggak serat kain. dicuci pun Kalau cuci sangat ngalahin sablon ya. Sablon aja kadang hilang ya. Keren keren. 5 tahun tuh Luntur pasti ya? pudar. Ini malah enggak ya. Dan cemani ini produk kita asli karena pakai nama cemani kan. Asli dari Bogor Mas. Citerung. Lanjutkan. Gambar lauk. Coba. Mau nyoba? Coba, gimana? Kita lihat coba. Jadi prosesnya kita ratakan dulu ukurannya. Kita ambil dari tukang juga dari sini. Kita ratakan. Sekiranya udah rata, terus kita roll ke masternya. Itu sampai berapa kali mulas nih? Kira-kira 2-3 kali roll. Yang penting rata sih sebenarnya. Jangan sampai ada tinta yang masuk ke sela-sela cukilannya. Itu apa sih namanya? Bakal nutupin simbol gambar yang kita buat. Dicelup ke sini dulu ya, sedikit aja. Oh, kelihatan ratanya dari sini ya? Rasa ada Nanti gagal ini udah jalan.
ada alat presnya, cuman harganya lumayan mahal. Jadi olahraga ya. Olahraga mana? Dengan alat seadanya, dengan keterbatasan, Hasilnya masih biasa. tetap semangat untuk berkarya. Jadi Kayak bikin tahu ya. Tempe. Tempe ya. Tempe. Tahu dikinakin modal. Saya biasanya. Iwak, Iwak peyek. iwak pohon, awan. Hanya sewarna. Kita bikin beda warna bisa sebenarnya. Walaupun agak rumit ya. Sangat bisa. Kayak semisal ini kan, Aja itu ini kan beda warna. di satu gambar beda warna. Itu pakai tahap atau langsung bareng? Tahap. Jadi kita awalnya membuat pola seperti ini misalnya. Warna muda dulu ditulis gitu ya. Kita cetak yang gambar-gambar di blok dulu. Habis itu kita buat cetakan kedua. Bagian belakangnya. Oh iya iya. Ini orang metal harus ini semua nih, Om Aung. Ayo udah sih. Udah sih kan Cobain. Iya, apa muridnya random kan? Semua kalangan. Selesai kan? Kalau mau nempelin master karet di monitor aku. Kalau enggak dia jatuh kan dia Jatuh. luntur soalnya. Oh harus ada ininya ya tekniknya. Ya, Itu dari atas Triknya. dulu. Langsung Ini baru. injek atas. tetap harus begini Romo. Baru Plak. dibalik. Oh, baru dibalik. Oh, baru dibalik. Injek-injek lagi. Kelebihannya karet glock itu dia lebih mudah dicukilnya. Sama dia nggak terlalu banyak menyerap kita. Beda sama pemain biasanya kalau baru pertama di roll dia harus motor yang banyak. Pori-porinya. Dia langsung plak ya. Udah sih hasilnya. Mantap. Bagaimana menurut pendapat Ibu proses belajar cukil kayu? Menurut saya belajar cukil proses cukil kayu ini sangat mudah ya buat dipelajari, buat siapa saja, buat ibu-ibu rumah tangga, bagi yang berminat untuk belajar boleh gabung dengan workshop cukil kayu Dani. Buat saya sepertinya sangat mudah dipelajari, sedangkan saya sebagai ibu rumah tangga sehari-harinya saya cuma untuk bikin kue, menerima pesanan kue, tapi di sini saya masih mau belajar untuk membuat lukisan cukil kayu agar bisa mempelajari ya lebih baik belajar supaya nambah lagi wawasan. Seperti itu aja sih bagi ibu-ibu yang mau bergabung, monggo silahkan gabung ke workshop cukil kayu Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini saya Widya Burlian Al-Kalami
podcast kita Media Indonesia. Hari ini kita berada di workshop cukil kayu. Ini agak luar biasa ya, karena penyelenggara workshop ini adalah Dani. Dan Dani ini adalah salah satu murid saya di sekolah gratis kita. Dan Dani ini salah satu anak yang sangat berbakat di bidang seni dan segala ragam seni ya. Seni musik, seni lukis, seni cukil kayu, teater ya, nulis juga dan sebagainya. Jadi saya memang mencari momen agar bisa mewawancarai Dani dan mengulik lebih banyak apa sih yang terjadi dalam kehidupan Dani sampai dia punya banyak bakat seperti ini. Dan kita agak susah untuk bertemu ya, karena Dani tinggal di Jakarta, muter-muter ya, nomaden, kadang di Jawa ya, makan banyak workshop dan kegiatannya. Dan saya memang sengaja datang hari ini pengen ngobrol banyak dengan anak saya. Yuk. Oke, Dani sejak kapan mulai tertarik dengan dunia seni? Dunia seni dulu ya. Kapan? Dani tertarik ke dunia seni itu waktu kelas 3 SD waktu itu. Di Jakarta. Di Bogor, malah dekat Justru di rumah. Bogor? Iya, Di sebelah? dekat rumah di perumahan Ira. Jadi Dani dulu tuh waktu SD sering olahraga ke lapangan perumahan waktu itu. Nah, Dani nggak tahu waktu itu nggak ada sanggar atau enggak. Berisik-berisik suara kendang apa nggak lupa. Kepo, pengen tahu. Nengok-nengok ke pagernya, ngeliatin, terus si pemilik sanggarnya ngomong, ngapain ngeliatin keluar, udah ayo masuk aja. Ditawarin. Waktu itu Dani belajar karinding. Oh iya, dan ini alat musik tradisional ya dari Jawa Barat, Sunda, untuk digunakan di pematang sawah ya, musir burung ya, hama burung. Terus? Habis itu mulai berjalan sampai akhirnya mulai masuk ke dunia seni grafis, seni murni. Oke. Seperti ini tahun 2019. 2019 Itu udah kelas berapa? sekitar SMP kelas 1 atau kelas 2 gitu. Oh, jadi pas fokus banget itu SMP kelas 1 dan SMP kelas 2, SMP lah ya? Ya mulai SMP Oke, benar-benar fokus ya? sangat fokus itu. Pas RUU permusikan waktu itu. Oh tuh, oke. Jadi momen itu dia pas memang tertarik di bidang seni udah lama, pas turun RUU permusikan, memang waktu itu udah main musik kan? Main apa? Main karinding. Karinding Terus itu tadi. sering ngamen juga. Oh ya, di jalan? Jalan di sekitar Jalan Baru sampai Kandang Roda. Oh ya? Nah, Itu tahun 2011 tadi? pas 2015? SD sebelum 2019 malah udah mulai ngamen. Oke. Terus? Habis itu mulailah kita kan ikut demo, Hmm. ikut ketemu sama teman-teman jalan, ada yang kenalin cukil dan Oh, jadi cukil itu justru dikenal dari teman, oh, bukan dari sanggar. Dia memang pelaku apa seniman cukil kayu, gimana? kawannya yang mendengarkan. Iya, dia seniman cukil, dia dari marginal. Oh, kaum marginal. Dia belajar dari mana? Mereka dapat workshop itu dari Wiji Tukul waktu itu. Oh, Bapak Wiji itu luar biasa. Workshop di sana di sanggarnya, akhirnya dibawa, udahlah kalau teman-teman dia sampai sekarang. Bagus banget jasa Bapak Wiji Tukul ya. Jadi sampai ke Dani sekarang. Oke, Dani di antara semua seni ya yang Dani fokus pelajari, kemudian jalani, ya, mana yang paling Dani minati? Untuk saat ini Dani sangat suka, terus Dani lebih konsisten ke seni cukil. Kenapa? Saat ini. Kenapa? Prosesnya lebih nikmat aja gitu. Oh, ada proses yang mendalam di situ. Ya, Ekspresinya ada di situ. lebih dapat. Lebih dapat Lebih dapat. apa yang tertuang dalam pikiran kamu, perasaan kamu tertuang dalam cukil kayu ini. Proses buat cukil kayu ya sebelum diaplikasikan ke misal ke tas, ke baju, ke kain dan poster dan sebagainya, itu berapa lama buat? Proses pembuatannya biasanya Dani kalau untuk ukuran A3 itu Contohkan, ukuran A3 ini dari bahan apa tadi Dani? ini karet lino. Ini karet lino. Ya.
Jadi dicukil dulu di area ini ya. Jadi kita prosesnya gambar dulu, Oke. gambar secara terbalik, mirror gitu. Oh, jadi kalau kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Gimana caranya kalau gambar terbalik itu? Gambar terbalik ya kita muter otak kita Imajinasi. gimana. Oh, imajinasi. Imajinasi. Menggunakan cermin ya. Iya, Bisa. Ada sonten rahayu rahayu. Terus? Terus kita Saya- gambar saya baru sehat, kita saya mulai pagi. cukil. Oke. Nah, ini pisau cukilnya. Dia biasanya berbentuk V. Kecangka ya. Ini untuk mencukil. Ada jago. Ada perlu energi yang cukup kuat nggak pakai itu? Apa pakai? Kalau kita pakai pahat kan misalnya ada itu enggak? Biasanya kita pakai jempol. Oh, ditekannya pakai jempol ini nih begini berarti. Pisau contoh seperti itu. Misalnya ini MDF ya. Ini MDF. Jadi ada bisa MDF dan karet lino. Kita cukil. Ini berapa lama kamu buat ini biasanya? Dari mulai menggambar sampai selesai ini 1 minggu biasanya dibuat. 1 minggu. Saking tidak mudahnya ini. Ini juga ada di belakangnya. Ya, karena ini bisa jadi bisa depan, bisa jadi belakang. Ini Oh, double ya. gambarnya. Ini etnik ya. Wah, punya ide-ide buat kayak gini dari mana? Inspirasinya? Inspirasinya biasanya Dani dapatnya dari lagu, Oke, buku kali ya. udah pasti, Berita. berita juga ya. Ya, mungkin diskusi yang bagus ya, misalnya dengan kawan-kawan kali ya, yang kritis sama-sama orang yang kritis. Itu luar biasa sekali. Hanya lino dan MDF yang bisa. Ada juga bisa pakai papan kayu, Papan kayu, bisa pakai kayu jati atau kayu apa. triplek nggak bisa. Triplek bisa, cuman proses mencukilnya yang sangat lama. Sangat berat ya. Sangat lama, karena dia seratnya lurus. Oh, oke. Oke, benar-benar. Nah, ini juga ada yang lain ya. Ini basah. Ini masih basah ternyata. Ya, nah ini nih ini warna hitam. Juga ada warna yang lain ya dan Ini ada oh, ini warna-warni dan sebagainya. Kalau kita beli ini nih, tintanya ini berapa harganya? tintanya Biasanya ngobrolnya mulai di dari kampus. 59.000 sampai 200, Belakang. tergantung warna. Tergantung warna dan kualitas juga. Apa enggak? Kualitas sebenarnya sama aja, cuma warna sih. Warnanya paling mahal warna apa? Warna emas sama silver. Oke. Sekarang kan udah berkarya, udah berapa tahun nih ya? Tadi juga sempat putus sekolah 4 tahun, kemudian masuk sekolah ibu ya. Nah itu luar biasa dan ibu respect sekali dengan si Dani yang meskipun udah sukses berkarya masih tetap ingin melanjutkan pendidikan dia. Nah kenapa kemudian ada workshop? Workshop Gratis lagi. gratis. Nah, orang pada berbayar gitu loh dan pada mencari money oriented lah. Pokoknya berpikir bahwa ini harus komersial untuk hidup dan sebagainya. Kenapa kamu mengajarin orang tuh dengan ikhlas? Yang pertama, Dani belajar waktu itu juga gratis. Terinspirasi dari teman yang belajar dari Bapak Wiji Tukul tadi, luar biasa. Yang kedua, nggak semua orang punya uang yang banyak. Betul. Mungkin orang juga punya keresahan yang sama, cuman dia nggak punya medianya. Pengen ada yang diekspresikan, ya. Tidak punya tempat bersuara, untuk berbicara. Nah, dia tidak punya media. Media mungkin yang tidak ibaratnya berkuar atau apa, tapi main halus, cuma mengena. Mungkin dipahami oleh banyak orang seperti ini. Sebenarnya ini kritik ya. Ada banyak hal sosial yang diangkat oleh Dani dan itu luar biasa. Saya juga, jadi kita berpikir di sini, Bapak Wiji Tukul telah mengajarkan anak-anak kaum marginal untuk belajar cukil kayu dan anak-anak itu salah satunya mengajarkan Dani dan Dani kemudian mengajarkan kepada anak-anak lainnya dan orang-orang lainnya, warga siapapun yang ingin belajar. Artinya di sini adalah inspirasi yang baik turun kepada inspirasi yang baik berikutnya dan itu kemudian berkembang menjadi suatu pemikiran bahwa oh dari awal aku diajarin gratis, aku dari awal diberikan ilmu secara cuma-cuma dan kemudian mereka juga tidak akan berpikir akhirnya untuk komersial. Akhirnya semua orang maju-maju bersama,
sukses bersama dan sebagainya. Jadi tidak mau tidak misalnya bukan tidak mau uang ya ibaratnya, karena ini dia jual juga nih, ada tas, kaos dan sebagainya, itu beda ya. Tapi untuk mengajarkan dilakukan secara gratis, artinya tidak tidak khawatir ada kompetitor atau saingan nantinya ya. Berbagi, malah senang. Dan di belakang itu kan banyak kawan-kawan yang support dari juga sampai bahan-bahan. Oh iya? Bahan-bahan kertas dapat support dari kawan-kawan sebumi. Oh mereka dari buat itu udah ulang. Dia punya organisasi, organisasi seni rupa juga. Oke. Mereka tahu dan mau buka workshop, mereka support. Kalau kita beli kertas ini mahal. Sebenarnya nggak terlalu mahal, cuma banyak aja ngasih, sama tinta paling dia ngasih. Oh iya. Support kawan-kawan sebumi ya. Terima kasih. Tuan yang mengajarkan kepada Dani siapa yang pertama ngajarin cukil kayu namanya? Jadi namanya Bang Farel. Bang Farel sekarang masih ada. Dia di Jakarta sekarang. Sekarang pekerjaannya apa? Pekerjaannya dia selain supir online, dia juga melukis. Oh, seniman lukis. Iya, Bapak Farel ya, Bang Farel. Terima kasih sudah mengajarkan anak saya dan cukil kayu. Ini berkah untuk kehidupannya. Semoga ya banyak rezekinya juga Bapak Farel. Dan kita berdoa agar Bapak Wiji Tukul Segera ditemukan. iya, sampai sekarang ya. Sedih kalau kita kalau kita ingat kisahnya, sejarahnya, tetapi karya beliau yang luar biasa ya, semangat beliau untuk mengajarkan anak bangsa itu udah kemana-mana. Salah satunya anak saya Dani ya, murid saya Dani ya. Saya berharap suatu saat nanti Dani bisa sampai ke dunia internasional. Ya, alhamdulillah. Kalau karyanya dibeli bule mah udah enggak aneh. Kita udah biasa, dikagumi oleh orang luar negeri udah biasa ya. Ditawarin untuk keluar negeri juga udah ini. Tapi saya pengen suatu hari, berharap ya Ibu ya, doa Ibu ya, agar suatu hari kelak ada nama-nama dan di nama-nama seniman ya. Iya. Amin ya Pak, amin. Dan semuanya sukses di sini di Pamung Budaya ya, semua berawal dari sini, jangan sampai berakhir di sini. Ini adalah langkah awal dan seterusnya kalau udah maju tetap punya teman-teman dan sebagainya. Ini bagus banget tadi. Oke, dan ini satu hal yang mungkin bisa kamu inspirasi oleh kawan-kawan di sana untuk fokus terjun ke dunia seni. Apa ya yang harus kamu milih? Kita milih. Pertama harus jaga api semangat dalam jiwa, Keinginan ya, yang kuat ya. Jadi jangan hari ini belajar besok hilang ya. sangat banyak itu. Iya, atau ikut-ikutan aja. Ayo ikut. Misalnya ngeliat Dani sukses cukil kayu, ayo cukil kayu juga gitu. Jadi jangan sampai latah aja, tapi memang terjun fokus. Dan terjun fokus ini tidak mengkhianati hasil ya. Ada uang di sana, ada dapat uang dari menjualkan karya-karya ada. Kalau poster berapa harganya Dani? Kurang Dari berapa sampai berapa? ratingnya mulai dari harga 30.000 sampai 100.000. Sampai 100.000. Oke. Kalau misalnya itu kaos Kaos itu 120.000. satu tahun itu jahit sendiri ya? Ya jahit sendiri Yang semuanya. jahit siapa? Kawan-kawan sebelumnya. Ini jahit baju apa? Baju dari bahan sisa. Dia pakai bahan apa sih, limbah garna itu. Oh iya. Oke. Ini keren banget ya. Lingkupnya udah luas dan sebagainya. Saya pengen sekali suatu hari nanti pengen ngajak anak saya nih pameran bareng. Kita pengen ngeluis dan kita pengen pameran bareng. Guru dan murid ini gimana, ibu dan anak ini. Karena saya berpikir someday dia akan jadi seseorang ya. Sebelum dia jadi seseorang yang besar, udah sahabat saya mau ajak main pameran dulu. Di pameran saya udah lama juga tidak pameran ya, lukisan dan sebagainya. Dani mungkin belum paham banget atau kan belum paham, belum ketemu selahnya bahwa karya kita tuh bisa dibeli orang dengan sangat puluhan juta.
tanpa kita pernah sadar bahwa karya kita tuh mungkin menurut kita nggak bagus, sangat berarti. iya bagi orang-orang tuh. Kalau seni itu memang nilainya kan tergantung siapa yang nilai, yang ngelihat selera, kan minat seninya. Jadi kalau jangan kaget tiba-tiba ada yang beli sekian atau apa. Tapi jangan sedih juga ketika ada orang cuma nawar sekian ya. Iya, dan bagaimanapun kita dalam seni itu tetap butuh kehidupan ya. Kalau kita idealis terus nggak makan. Buat motivasi ya. Iya, asal jangan sampai ya kita materialistis banget gitu, segala sesuatu dengan uang dan sebagainya. Saran ibu kalau nanti suatu saat dari misalnya kalian yang beli untuk sampai besar itu sedekah dari ya kan Dani orangnya baik, apa aja dibagiin ke orang juga, nah itu bagus Dani. Jadi sepersekian persen hasil kita itu kita bagikan kepada orang lain atau untuk bantu untuk kegiatan-kegiatan ya. Nah itu membuat kamu semakin ya, itu ibu doain kamu semakin besar, semakin luar biasa dan berkembang dengan menjadi inspirasi bagi musik ya. Selain musik teater, ini belum ada acting nih sama ibu ya. Belum sempat saya cek main film ya. Tapi memang saya tuh senang kalau ada anak yang bisa menjadi penerus kita. Bukan hanya aku pengen jadi artis, bukan. tapi saya pengen berakting. Ya memang saya suka dunia akting. Itu bagus banget. Oke Dani, sekarang ibu mau nanya, cita-cita Dani itu apa? Cita-cita Dani sejauh ini Dani pengen mereka berkarya, Ekspresi diterima diterima halayak umum, halayak umum, terus tidak ada ganjalan. jalan dan juga apa ya, bukan hanya Dani, sebagai cita-cita Semua kawan-kawan ya. kawan-kawan. Apapun ekspresi kita dalam berpikir, berkarya itu jangan dimatikan hanya gara-gara beda pendapat. Iya, karena Dia terus menyuarakan realitas. iya, ya, karena kita mungkin bersuara dalam bentuk lain, ya. Kita kritik dalam bentuk lain, yang dalam arti kata ini jauh lebih lembut ya, sebenarnya lebih halus lagi kritik kita. Tetapi memang dalam kenyataannya proses kita dalam perjalanan kadang terjegal. Tidak semua orang menyukai kita itu pasti, tetapi ada sekelompok orang tidak menyukai cara berpikir kita. Nah itu ceritanya lain. Kadang-kadang karir kita dijegal, ya pameran kita tidak boleh terselenggara atau ya banyak hal lain di dalam bumi. Iya, semoga tidak seperti Bapak ya yang Pak Wijek tiba-tiba menghilang sampai sekarang tidak ada kabar ya. Kita berharap dimanapun beliau berada semoga masih ada ya, karena harapan itu masih ada. Setidaknya mungkin mau saya thank you kepada beliau kan, sangat berterima kasih Karya-karyanya buat semangat kita terus ada. ya. Suatu hari ya yang menyedihkan itu akan terbongkar ya. Kita mungkin cuma bisa berpikir bahwa udah bilang gitu. Seperti karya kita, setelah kita buat sesuatu, oh mungkin dibeli orang, oh mungkin diambil orang, atau mungkin dibakar orang. Tapi kan kita tidak tahu jiwanya ya yang nggak bisa hilang, jiwanya. Seperti Pak Wiji itu orang bisa buat dia hilang, tapi semangatnya ada di antara Dani-Dani yang lain. Ya, makasih banget Dani udah ngobrol. Suatu saat nanti kita lebih asik ngobrol lagi, karena dari Dani itu banyak sekali ini. Ini ada contoh-contoh anak muda yang berkarya ya dengan positif ya, hidup di lingkungan positif, berkarya dengan pemikiran yang positif juga. Insya Allah kamu sukses. Jangan ikut lingkungan negatif ya. Mungkin ibu agak cerewet untuk mengarahkan Dani. Ibu berharap bahwa Dani bersekolah di tempat itu dan Dani juga bisa jadi inspirasi oleh bukan hanya kawan-kawan tapi ada banyak orang ya. Masa muda itu nggak lama, jangan sampai kamu menyesali. Jadi isi dengan kegiatan itu luar biasa bagus banget ya. Suatu saat mungkin kita bicara dengan Dani. Keren banget ya.
sekarang aktivitasnya? Aku lagi akademis dan ya paling ya sama lah karya juga gitu. Oh, ini lagi berkunjung. Iya, lagi Ngelihat berkunjung. hasil karyanya Dani. Iya, hasil karya jadi kebetulan diajak sama teman di sini. Karena informasi juga dari teman kayak ikut yuk ke Cibinong ada workshop cukil. Wah, kebetulan aku juga sempat belajar gitu kan, belajar cukil. Jadi ada penasaran juga mau datang coba ke sini. Karena kebetulan aku aktivitasnya lebih sering di Jakarta. Di Jakarta. Kuliahnya di Jakarta. Aku di Jakarta. Di? Di Institut Kesenian Jakarta. Oh, jurusannya? Jurusannya seni rupa murni. Seni rupa murni. Seni rupa murni itu apa Kak Rena? Aku itu di seni rupa murni itu ya karena kan di sana kita belajar grafis, Oke. termasuk cukil juga Oke. kayak patung dan lukis. Dan lukis. Iya. Lebih tertariknya di bidang apa? Kalau IKJ itu sekarang semuanya dapat ya. Jadi kita lebih diekspor lagi buat pilih salah satu yang kita suka gitu. Kan kalau biasanya tuh zaman sebelumnya yang aku dengar tuh semester 3 itu udah penjurusan. Misalnya kalau emang senang di patung, udah sampai lulus tuh nanti dia fokusnya di patung. Misalnya lukis ya sampai lulus dia harus dilukis. Lukis. Kalau Kak Rena pribadi sekarang menjurus kemana? Aku sih lagi kebetulan juga lagi sempat mikirin buat tugas akhir ya. Iya. Jadi sebenarnya pengennya sih ada kombinasi-kombinasi yang lain kayak ada lukis, Oke. ada grafisnya, sama ada patung instalasinya juga. Pengennya kayak gitu. Untuk pameran karena kan kita pameran tuh harus bikin kalau nggak salah tuh 8 karya buat tugas akhir buat persyaratan kelulusan di IKJ. Prospek kuliah di bidang seni rupa sejauh ini gimana? Prospek sebenarnya banyak sih, Peluangnya peluangnya banyak. besar ya. Besar, nggak yang karena kan kesenian itu kadang dipandang sebelah mata ya, Iya. kerjanya mau di mana gitu. Heeh. Sebenarnya pas setelah ketemu senior entah atau siapa gitu ternyata Bisa menciptakan peluang iya sendiri. bisa di perusahaan pun bisa gitu. Kayak ada ini sedikit aja ya, Iya. ada seniorku itu dia kerja di kapal Oh ya? tapi dia bagian warna. Oh. Kan kalau di kapal tuh ada kayak IPA warna hijau, Iya. dia bagian yang nanti misalnya itu udah pudar atau apa, dia yang beresin itu. Oke. Kalau aku sendiri prospek kerjanya dari yang awal sudah pamit, karena aku awal masuk pun pengennya tuh punya bisnis clothing art. Jadi lebih ke brand ya, entah itu aku bikin yang mungkin ya seperti ini juga. Baju, gitu. tas ya. Iya. Bikin sepatu juga. Iya, bahkan mungkin ke keramik juga kayak misalnya gelas gitu atau enggak pot. Jadi sebenarnya bisa pengusaha itu bisa banget Wah, ya bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Bisa banget, bisa. Bukan kita cari kerja jadi Iya, sebenarnya. benar. Justru kita malah menciptakan lapangan pekerjaan. Oke, mindsetnya harus dirubah ya Iya, sekarang. benar. Jangan merasa takut anak ngambil jurusan seni. Itu dia. Justru kita sedang belajar untuk jadi pengusaha. Iya, benar. Produsen ya, Iya, menciptakan produsen, iya. karya. Oke. Cukil kayu, pendapat kakak gimana? Cukil kayu. Pendapatku sih lebih ke apa ya? Karena kan aku juga sempat belajar tuh. Dia juga termasuk karya seni rupa murni ya. Kan karena murni dari hati. Ini dari hati. Kayak aku lihat Dani, ternyata Dani karya-karyanya tuh Ekspresif kayak banget ya. ekspresif ya, dan dia juga Kritis. iya kritis gitu. Kayak yang mana ya tadi aku lihat lukisan. Nah, pilih Wah, aku. sangar sih. Penjaraku penjaramu. Nah, itu. Kritis Di ya. sana juga. Kritis yang manis ya. Iya. Nah, seni Oh, rupa ada juga murni. yang makasih ini ya. Iya. Apa Baby. kritis. Kritis. Dan katanya ini juga jahit sendiri katanya. Dari kawan-kawan apa sebumi ya? Oh, ini jahit sendiri. Dari apa material bahan pabrik, sisa pabrik. Jadi sebenarnya nih nilai seninya udah gak terukur Iya, iya, lagi iya. ya. Dan untuk daur ulang, Daur ya ulang, lingkungan, sebagainya luar biasa. Supportnya Mbak Dani apa sih? Semoga buat Dani semoga Dani makin kritis banget. Ini udah kritis sih, udah kritis banget. Jadi pokoknya. Iya, jadi harus jadi. Supportnya ya yang pasti jangan menyerah, Jangan semangat terus. apapun yang terjadi. Iya, betul. Tetap semangat. Oke, thank you Kak Rena. Ya, sama-sama. Selalu ya Kak. Ya. Iya.
kita. Ini karya Dani dan kawan-kawan. Saya aku dibagi ya. Ya, makasih Bu. Bagus banget. Makasih ya Dani ya dan kawan-kawan ya, ini bagus banget. Nanti kita pajang di sekolah gratis kita ya. Di pesantren kita, kampus Al-Quran Media Silauddin Siki. Bagus banget, makasih banget ya Dani. Mereka selalu, ih keren banget.